Oke ya. Yesus juru selamat. Juru selamat. Selamat dalam bahasa Ibrani adalah shalom. Dalam bahasa Yunani adalah irena. Yesus adalah juru salam, juru Islam. Subhanallah. Memang Tuhan mengatakan di dalam Yeremia 28, 29, juga di dalam Yesaya dikatakan, aku tahu rancangan-rancanganku tentang kalian, yaitu rancangan shalom, rancangan Islam, damai sejahtera. Jadi kalau Yesus itu juru selamat, berarti Yesus adalah juru yang mengajarkan Islam. Tepuk tangan penonton. Ending daripada juru selamat, ending daripada juru selamat itu bukan Kristen. Ending dari juru selamat itu adalah Islam. Juru selamat mengantarkan manusia itu ke Islam. Gantian dulu. Yohanes 14 nomor 27. Oke, damai sejahtera aku tinggalkan untuk kalian. Ya itu shalom. Salam. Itu bukan juru selamat. Salam. Itu damai. Islam aku tinggalkan untuk kalian. Oke. Nah, mari kita lihat. Mari kita lihat. Matius 5 nomor 20. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan langit. Berarti Yesus sedang mengajarkan bahwasanya untuk masuk surga harus ada agama yang lebih baik dari ahli Taurat. Kristen bukan agama, Kristen itu partai, partai penyembah Lucifer. Sedangkan syarat untuk masuk surga menurut Yesus harus agama itu lebih baik dari ahli Taurat. Tepuk tangan penonton. Jadi Yesus juru selamat, Yesus juru yang mengajarkan menuju kepada shalom Islam. Jadi agama yang lebih baik daripada ahli Taurat itu adalah ujungnya Islam. Bukan partai politik dari barat yang bernama Kristen yang menyembah kepada Lucifer atau bintang timur. Demikian. Kalau gitu kenapa Gantian. Bang Indra, silakan Bang Indra dulu. Yang berat argumentasinya yang berat, jangan yang ecek-ecek. Silakan. Oh, saya kasih kau berat nih. Ya, silakan. Anda berkata bahwa Yesus itu pada akhirnya menjurus kepada Islam. Anda tahu bahwa karena gagal ya, seakan-akan bahwa Alkitab itu gagal. Ya, firman Tuhan itu gagal dijalankan. Saya mau kasih tahu. Dengar baik-baik, semua orang dengar ya. Kita perjanjian orang Kristen itu adalah kita perjanjian dengan Allah, dengan manusia. Itu dulu harus tahu. Allah dengan manusia melakukan perjanjian, bukan sepihak, bukan kasih turun hukum. Lalu kamu lakukan ini itu tidak. Hukum yang dilakukan Allah dengan manusia adalah hukum perjanjian dan itu kuat. Di dalam dunia ini saja hukum perjanjian adalah hukum yang kuat dan itu terikat kepada hukum itu. Yang kedua, saya kasih tahu, hukum itu dimeteraikan, disahkan dengan darah. Baca di Keluaran 24 ayat 8. Saya baca. Lembek ini lembek. Ada yang lebih berat nggak? Ada yang lebih berat nggak? Ini cuma asumsi. Dengar, Keluaran 24 ayat 8. Kemudian Paulus bangkitkan Paulus biar hadapi saya. Yang kayak gini nih, lembek. Kamu berdasarkan firman Tuhan. Itu yang pertama. Dia diperjanjikan dengan darah. Maka perjanjian baru dan aku disahkan dengan darah. Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Semua diperjanjikan dengan darah. Jadi kalau Islam masuk, Beda macet. Gimana Gurunda? Kalau kamu udah pakai dalil, ya? Lanjut, Gurunda. Oke, siapa tanya? Boleh nggak? hukum apakah Islam itu hukum perjanjian? Saya mau tanya, apakah itu perjanjian? Allah dengan manusia tidak ada. Allah saja tidak pernah diketahui di mana. Oke, silakan. Oke, udah ya. Udah. Jadi Anda melarikan diri dari tuduhan atau sanggaan atau tadi Anda mengatakan Yesus adalah juru selamat. Kenapa lari dari situ? Yesus juru selamat. Yesus bukan juru Kristiani bukan, tapi juru selamat. Kalau juru selamat ya Islam dong. Bukan larinya ke Kristen gitu ya. Kemudian Anda mencoba untuk memporandakan ajaran Yahudi. Darah sebagai simbol. Yahudi tidak makan darah Tuhannya.
Hanya agama pagan, penyembah dewa Molok yang minum darah dan makan daging Tuhan. Agama setan gitu ya. Nah, di dalam kitabnya orang Yahudi, Imamat 18:21, janganlah kau serahkan, jangan kau persembahkan seorang anak manusia untuk kau persembahkan kepada dewa Molok. Yang berat dong. Ada nggak Kristen yang lebih hebat dari kesini? Biar kusunat. Ada. Kan Cari nomor etis kau 40, bang. nomor Bang Juma. 3. Dicari Sabar, etis kamu sabar. Anak bang. PK, diam dulu. Di dalam Imamat 20 nomor 3, aku Tuhannya Bani Israel tentang orang-orang yang dan akan melenyapkan siapapun di antara mereka yang mempersembahkan manusia kepada dewa Molok. Sementara Imamat 1 nomor 2, Tuhan mengatakan di sana, katakan kepada Bani Israel apabila hendak mereka mempersembahkan korban penebus salah kepada Tuhan, hendaklah dia mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, lembu, sapi, bukan manusia. Apalagi Tuhan. Jadi Kristen ini memang tidak pernah diajarkan sebagai agama keselamatan, enggak pernah. Justru Yesus mengatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kau tidak akan masuk dalam surga. Ahli Taurat mempersembahkan kurban hewan. Sabar. Ya, lalu kemudian Yesus memerintahkan mempersembahkan kurban hewan di dalam Matius 8 nomor 4. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Nabi Musa. Apa yang diperintahkan Nabi Musa? Imamat 1 nomor 2, kambing, lembu, domba. Kemudian di dalam pertaubatannya Paulus, ketika dia habis menipu orang-orang di luar Yahudi, mengkristenkan orang-orang non-Yahudi dan orang Yahudi di luar Yerusalem, pulang ke Yerusalem, Paulus itu bertaubat, mengajarkan agama menyembah kepada dewa Molok, makan darah, makan daging dan minum darah Tuhannya sendiri. Paulus begitu kembali ke Yerusalem, di Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26, Paulus bertaubat dari mengajar agama Kristen. Catat itu. Nah, yang terakhir, Yesus itu selamat. Yeremia 28 nomor 9. Tetapi aku Tuhan. Ya, dikatakan bahwasanya aku Tuhan memberikan tanganku kepada kalian, yaitu rancangan damai sejahtera. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Jadi ketika Yesus itu mengajarkan juru selamat, dia adalah juru selamat, maka barulah ketahuan bahwa ternyata memang Yesus ini nabi dari Tuhan. Nah, nabi dari Tuhan mengajarkan damai sejahtera, shalom, ire dalam bahasa Yunani. Berarti yang diajarkan oleh para nabi adalah Islam. Yesus juru selamat menuju Islam, bukan menuju Kristiani. Seperti itu teman-teman. Bang Juma, datanya mana? Dari tadi ngomong nggak ada data. Anak kecil juga bisa. Yohanes 10 nomor 27. Bukan, jangan mengais di kitab kami, Yohanes Bang. 14 Bang, nomor cari 27. di kitabmu, Bang. Hei, cari di kitabmu. Yesus juru selamat. Astaga, di kitabmu, Bang. Jangan mengais-ngais di kitab saya. Kalau di kitab saya jelas. Kalau di kitab saya jelas. Oke. Apakah Al-Quran kitab sempurna? Coba jawab Wa dulu. isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Torah wa mubasysyiran bi rasul yatim ba'di ismuhu Ahmad. Jelas itu. Fattaqullaha wa antiun. Ya, ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Apalagi inni abudullah atani alkitab wa ja'alani nabiyyan. Jelas itu. Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel mengajarkan akan datangnya damai sejahtera, yaitu Islam. Nah, Yesus di dalam mengajarkan demikian. Begitu mengatakan Yesus juru selamat, itu sama dengan Anda mengatakan bahwa Yesus juru Islam. Demikian. Boleh bertanya ini? Boleh bertanya nggak? Bang Juma. Ya, silakan. Apakah kitab Islam Al-Quran itu kitab sempurna?
Iya, saya juga balik bertanya ya. Kitab Islam Al-Quran itu nggak adalah kitab dijawab, sempurna. saudara. Saya balik bertanya, apakah kitab Jawab dulu orang dong. Kristen itu kitab sempurna? Sudah Jawab kujawab kan? dulu dong. Terusin kujawab. Sudah Mana? kujawab, Al-Quran Ya. adalah kitab sempurna. Nah, sekarang Oke, di pertanyaan mana? saya, Dengar apakah dulu, kitabnya dengar orang dulu. Kristen adalah kitab sempurna? Jawab dulu dong. Sempurna. Nah, oke, sama-sama sempurna ya. Nanti kita Ya, uji. Saya dulu. Oke, silakan. Oke, bisa nggak dia berdiri sendiri tanpa hadits? Hadits itu adalah dengar. Hadis itu adalah uraian. Hadis itu adalah uraian daripada isi Quran. Apa dalilnya? Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Bil bayyinati was zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Al-Quran datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menguraikan isi Al-Quran. Isi Al-Quran itulah yang diurai oleh Rasulullah, maka disebut hadits. Ibarat sebuah bangunan itu sempurna, tapi untuk mengetahui lantainya, dindingnya, atapnya itu harus diurai. Maka uraian hadits adalah rangkaian daripada isi Al-Quran itu sendiri. Pertanyaan saya kepada saudara, kalau kitab Anda itu sempurna, tolong tunjukkan wahyu pertama yang Yesus terima dari Elohim. Silakan. Pertanyaanmu ambigu, Bang. Macet. Wahyu pertama yang diterima dari Elohim. Coba itu pertanyaan apa itu? Loh. Coba tunjukkan kepada saya wahyu pertama yang diterima Yesus. Oke, Yesus berkata. Jadi malu saya. Bang Indra. Saya malu. Bentar, Bang. Coba di kitab betul. Kejadian. Ngapain? Bentar Dengarkan dulu. pertanyaan saya. Anda mengatakan kitabnya orang Kristen itu adalah kitab yang sempurna. Saya minta wahyu pertama yang diterima Yesus dari Elohim itu mana? Silakan. Oke, Yang mana nih? sebentar. Yang mana? Saya buka nih data ya. Ya, cari silakan. Cari sampai 2 hari sebelum kiamat. Kamu tidak akan Tapi temukan jawab itu. dulu. Aduh, Jadi kitabmu anak ada bau, dua. anak bau. Jadi kitabmu ada dua. Sudah nih. Sudah kujelaskan. Quran dan hadits. Hadits itu adalah uraian daripada Iya, jadi Al-Quran. dua kitabmu. Jadi dua kan kitabmu kan. Justru kesempurnaan daripada Al-Quran itu dengan adanya bukti hadits. Ketika Al-Quran memerintahkan perintah sholat, fattabi'uni, ketika mengikuti Rasulullah. Seperti apa kemudian nyambung. sholat itu diterangkan oleh Rasulullah? Maka Rasulullah menjelaskan, sallu kara'aitumuni usalli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihatku sholat. Berarti rangkaian daripada Al-Quran lengkap sempurna. Nah sekarang, wahyu pertama yang diterima Yesus dari Elohim itu yang mana? Jadi yang wahyu yang mana? Quran atau hadits? Yang wahyu yang mana, Bro? Iya. Mana? Pertanyaan Yang saya mana? jawab dulu dong. Pertanyaan saya jawab dulu wahyu? dong. Quran atau hadits? Mana wahyu Apakah hadits pertama wahyu juga? yang diterima oleh Yesus? Arti wahyu Kenapa yuha itu apa? nganggur? Lukas, Markus. Kenapa jadi nganggur ini? Kitab Markus, kitab Yohanes, surah Paulus. Kok jadi nganggur? Tunjuk dong salah satu dari kitab-kitab Anda itu sebagai wahyu pertama. Tunjuk dong. Wahyu pertama yang Wahyu diterima Yesus itu yang pertama mana? itu di Ayo. dalam Kejadian. Segala sesuatu diciptakan oleh kata Iya. firman. Berat. Itu kitabnya Nabi Musa. Itu wahyu yang diterima Nabi Musa. Yang saya tanya, wahyu pertama yang diterima Yesus. Ayo. Arti Pada wahyu apa? mulanya adalah Arti wahyu apa? firman itu bersama-sama dengan Iya. Allah dan firman itu adalah Allah. Firman Itu wahyu pertama. Itu wahyu yang diterima pengarang Yohanes. Yang saya tanya, wahyu pertama yang diterima Yesus. Aduh, gimana Itu dong? ajaran Arti Yesus. wahyu apa? Arti wahyu apa, Gimana Bang? dong? Arti Gimana nih wahyu apa sih? teman-teman? Gimana ini? Arti wahyu apa, Teman-teman, Bang? wahyu Oke. pertama. Arti Enggak usah wahyu terlalu dulu. lebay. Baca wahyu 1 nomor 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang diterima, yang dikaruniakan oleh Allah kepadanya. Itu. Wahyu berarti ilham. Ilham berarti firman. Pernyataan Tuhan, penglihatan dia terhadap pernyataan Tuhan kepada dirinya. Sekarang pertanyaan saya, wahyu pertama yang Yesus terima, firman pertama yang Yesus terima dari Tuhannya itu yang mana?
Iya, dalam firman. Macet, Bagaimana pemirsa. keberkahannya Dia tidak menerima Macet, firman. Dia pemirsa, adalah firman macet. itu. Gimana Dia sih, adalah Bang? Macet, pemirsa, Iya, macet, Dia adalah macet. firman itu. Kalian nggak ngerti. Macet. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 nomor 8. Dengarkan, kalian harus belajar nih. Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Pertanyaannya Bang Suma adalah, firman pertama yang diterima Yesus dari Elohim itu yang mana? Ayo tepuk tangan pemirsa. Dia itulah firman yang hidup. Gimana sih? Macet, tutup gereja, ayo, Hey, lelang gereja, ayo, Hey, lelang gereja, nggak ada guna gereja itu. Berat. Cuma Saya kasih tak tahu ada kau. gunanya. Ditanya hal yang mendasar dalam agamanya tak ada Hey. jawaban. 2 jam Coba sampai jadi 2 jam 6 ayat sebelum 63. kiamat tidak akan ada orang Kristen yang Hey, mampu menjawab. Yohanes 6 ayat 63. Dengar, Yohanes 6 ayat Asik. 63. Perkataanku adalah perkataan-perkataan roh dan hidup. Perkataan Yang apa saya itu tanya, sendiri? Tumpul, Semua. yang saya tanya, Tumpul, Perkataanku yang saya adalah tanya, perkataan roh. wahyu Itu pertama, permulaan dia, firman maka semua harus pertama. mendengarkan. Firman pertama yang diterima Yesus itu mana? Kamu kan punya banyak buku-buku karangan tuh. Ada Markus, adalah ada firman, Roma, ada apalagi? Lukas, ada Filipi, Bisa dijawab. ada Galatia, ada Kaluku, ada Pararang, ada Padale. Di mana di antara surat-surat karangan ini yang merupakan firman pertama yang Yesus terima? Macet tol. Tol jadi macet. Pada mulanya adalah firman. Maka engkau harus membaca Itu di bukan Kejadian. Allah itu pada berfirman mulanya firman, sekarang. itu Itulah karangan wahyu Yohanes. pertama. Itu karangan itulah orang yang perkataan ngaku-ngaku Allah. Yohanes. Yang saya tanya wahyu pertama. Pada mulanya Firman Allah pertama bersama-sama yang dengan diterima firman. Yesus itu yang Firman, mana? Itulah wahyunya Allah. Firman Engkau pertama. baca di Firman Kejadian. pertama. Kejadian 1. Firman Allah pertama berfirman. yang Yesus terima yang mana? Ayo. Allah berfirman, jadilah Ayo, terang. Jadilah ayo terang. tutup gereja, Allah berfirman. percuma ada gereja, percuma tutup gereja nggak ada gunanya. Jemaatnya tak mampu menjawab, tutup gereja, tutup. Macet. Matius 3 ayat 17 Bang. Ya, coba Anda baca. 17. Coba Matius 3 ayat nomor 17, coba Anda baca. Lalu terdengar suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah Nah, itu, itu firman pertama yang Yesus terima. iya. Pada saat dia dibaptis. Nah, Yang saya tanya firman pertama yang diterima Yesus Nah, dari itu. Tuhannya itu yang mana? ya itu Hah? Bang. Yang kamu sebutkan itu adalah karangan seorang Matius. Aduh. Yang saya tanya firman pertama yang Yesus terima dari Tuhannya. Mana? Ayo. Firman pertama yang diterima oleh Yesus. Yohanes 6 ayat 23. Perkataanku adalah perkataan-perkataan roh. Sudah. Iya. Dan Bro Indra. Dia bertanya aja salah, bro. Yang saya Jangan dijawab. tanya firman pertama yang Yesus terima. Dengarkan. Perkataanku adalah perkataan roh. Semua Dengarkan. firman Ini itu. Maka saya engkau runut harus dulu. Saya runut dulu. Dengar guru kalian ini. Dengar. Itulah firmannya. Lalu kau mau tanya apa lagi? Yesus, ya, kalau Anda lihat dalam Matius 1 dan juga di dalam Lukas 2, kalau Anda lihat dengan jeli, Yesus dilahirkan berupa bayi. Iya, mama, nenek. Itu bukan wahyu. Itu bukan wahyu. Itu adalah ucapan sebagai bayi. Beranjak dewasa, remaja, kemudian beranjak dewasa. Nah, dia penginjilan. Pertanyaan saya, ketika dia menerima pertama kali firman dari Tuhannya, firman apa yang dia terima itu? Pernyataan apa? Apakah aku mendengarkan firman dari langit dengan berkata, tiada kemilau seindah sangsil? Yang saya tanya firman pertama, selayaknya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra bismi rabbikal Pertanyaanmu salah, ladzi Bang. Jangan kau insana min alaq. Itu adalah wahyu pertama yang diterima oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dibukukan, lahirlah, jadilah Al-Qur'anul Karim. Sekarang kitabmu, surah-surahnya Paulus karangannya ada 3 buku. Ibrani tidak ditahu siapa penulisnya. Kemudian 1 Petrus, 2 Petrus, kisah para rasul, kemudian Lukas, Markus, Matius, Yohanes dan seterusnya. Pertanyaan saya, di mana terletak
wahyu pertama yang Yesus terima di antara buku-buku karangan-karangan Bro, tadi? Jawab. Dengar Silakan. dulu, jangan kau Ya, samakan saya Tuhan dengar. kami dengan nabimu. Tuhan kami itu Kenapa larinya ke situ? dialah firman yang hidup. Enggak Masa dong. firman yang hidup Enggak menerima dong. firman? Enggak. Beda Yesus level, berkata, bro. Yohanes 14 nomor 24. Firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dariku, tetapi dari Tuhanku yang mengutus aku. Oke? Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Pertanyaan saya, mana firman pertama yang Yesus terima dari Tuhannya? Jawab. Pegangan. Ini Indra, pegang jantungmu. Jangan sampai jantungmu pindah ke kanan. Kalau itu yang kau ingin, itu yang kalau kau inginkan, saya jawab kau. Sudah. Ya, Dengar silakan. baik-baik, buka kau punya kuping. Oke, saya dengar. Ketika Oke. Yesus pertama kali berkhotbah di bait suci, yang pertama yang dia suruh ambil dan buka adalah Yesaya 11. Roh Tuhan ada padaku, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh perkasaan, roh pengenalan akan Tuhan, takut akan Tuhan yang Yesaya itu kitabnya Yesaya. Yesaya itu, saudara, Yesaya itu kitabnya Yesaya. Yesaya itu adalah wahyu yang diterima Nabi Yesaya di tengah-tengah Bani Israel, menceritakan tentang raja-raja daripada Yehuda, Yerusalem, dan masa usia Yotam, Ahaz, dan Hezekia, dan raja-raja Yehuda. Yang saya tanya, firman pertama yang Yesus terima, mana apa guna-gunanya kitabmu itu? Kita Surah ikuti aja, Paulus Bang karangannya Indra. ada 3 buku. Oke. Lukas Jadi, pengarangnya ada 3 buku. Ya. Ibrani tidak ditahu siapa pengarangnya. Kemudian pengarang Matius, pengarang Yohanes. Yang saya tanya, di antara buku-buku yang kau sucikan itu, di mana terletak firman pertama yang Yesus terima dari Tuhannya? Jawab. Hati-hati jantungnya pindah ke kanan, Bang. Oke. Katakanlah kita nggak tahu ya. Katakanlah kita Ya. nggak tahu. Pastro ternyata nggak tahu. Jadi Karena apa gunanya pertanyaanmu buku-buku nggak yang ada kau pegang itu? jawabannya, bro. Kenapa nggak ada jawabannya? Pertanyaanmu salah Yesus itu. berkata, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti Yesus ini penerima firman. Firman yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku tapi dari Tuhanku yang mengutus aku. Berarti Yesus ini punya pengajaran sendiri. Nah sekarang pertanyaan saya, wahyu pertama yang diterima Yesus dari Tuhannya, supaya kita tahu bahwa Kristen ini ada benar-benar ajaran Yesus, pengikut Yesus, maka orang Kristen harus menunjukkan kepada kita mana wahyu pertama yang Yesus terima dari Tuhannya. Wahyu dengan dengar dulu, bro. Wahyu dengan mujizat sama nggak? Iya. Jawab dulu. Kita samakan dulu biar enak, ya kan? Apakah mujizat itu wahyu? Apakah wahyu itu mujizat? Silakan jawab. Mulai lagi. Sama nggak? Mulai lagi. Yang Sama saya nggak? tanya firman yang Iya. diterima oleh Yesus itu mana? Firman Ini, pertama mana? Mujizat baginda kan Quran, betul? Kenapa larinya ke mujizat Betul ya nggak? teman-teman? Loh, Kenapa larinya ke nyambung, mujizat? nanti ada sambungannya, bro. Wahyu pertama, Saya mau firman preteli dulu pertama dari perkataanmu ini. Allah yang diterima oleh Nabi Muhammad, Iqra bismi rabbikal itu ladzi termasuk- khalaq. Itu dengar. adalah firman pertama yang diterima Bang, oleh Rasulullah. itu termasuk Kalau mujizat kalian ini pengikut Yesus beneran, asli, tentu kalian bisa menunjukkan firman pertama yang menjadi tonggak Baik, utama itu pengajaran betul. penginjilan Yesus kepada muridnya. Pertanyaan Betul. saya, wahyu pertama yang Yesus ajarkan kepada pengikutnya itu yang mana? Betul. Kita Jawab. mau preteli dulu nih. Iya, Setuju nggak pretelin. Bang Zuma yang terkenal Iya. ini? Setuju nggak Iya. bahwa Quran adalah mujizat dari Muhammad? Setuju? Oh pasti dari Oke, Allah berarti diberikan kepada sepakat baginda ya. Rasulullah Muhammad Wahyu SAW. sama dengan mujizat, oke? Lah, wahyu Setuju kan? itu adalah ilham yang diberikan oleh Allah kepada para nabi. Coba Anda Tadi lihat kan di dalam sudah Wahyu 1 setuju. nomor 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Elohim kepadanya. Mutar, Bang Gak Zuma. usah kamu kemana-mana. Gak usah kamu Saya mau kemana-mana. dengar. Pertanyaannya, wahyu pertama yang Yesus terima dari Tuhannya itu yang mana? Kok Saya macet? jawab kau ya. Saya jawab kau sudah dengan dalil ini. Lembek Dengan kali dalil. kau Indra.
Indra, lembek kali. Lukas, Percuma sebentar, kau kau makan diam. moncong babi tiap hari. Lukas, Lembeknya kau. dengar, Hei. Lukas 4 ayat 16. Dengar, Hei. dengar. Kau diam Bang dulu. Indra, tiap hari kau makan moncong babi, lembeknya kau nggak ada ilmumu. Saya punya suara memang seperti menggelegar seperti cuma saya kayak Yuda. Kan keturunan Yesus. Percuma jadi peternak babi kau itu. Gimana kau ceritanya dengar. nih? Kau Kau dengar jawab sini. dulu. Dengar. Wahyu pertama, Lukas firman 4 pertama yang ayat Yesus terima 16. dari Tuhan itu yang mana? Ya ini dengar, saya baca. Oke, kita Tadi, dengarkan bukan teman-teman. ngomong kosong. Ia datang Ya, ke silakan. Nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadah. Ia berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan Itu kitab Nabi Yesaya. membaca Dan kitab setelah Yesaya. dibacanya, Kalau itu ia sudah di luar menemukan tumit nats itu. ini. Tunggu, kamu Itu diam, Yesus tunggu, naik tunggu, masuk ke Babi, bait diam. suci membaca kitab Tunggu, Babi, Yesaya. diam. Yang Dengar. saya tanya Di mana, wahyu Saya pertama. ambil dari Lukas 4 ayat 16. Cak Ayu. Itu Cak yang Ayu, dia- wahyu pertama yang Yesus terima dari Elohim itu yang mana? Jangan kau bawa kitab Yesaya, Cak Ayu. Itu kitab yang sudah kitab ada lebih Yesaya, dulu. Ini kitab Lukas 4. Saya tadi dibilang kau Iya, tidak saya dengar. tahu itu cerita Lukas. sebentar, kau Yesus dengar. pada Jangan hari kau Sabat potong. di tempat Hei, kelahirannya itu kau seperti mati di biasa situ, dia makanya masuk kau ke dalam potong bait orang, suci membacakan Dengar. kitab Setelah Yesaya. dibukanya ia menemukan nats ini di mana dia berkata tertulis, Apa? Roh Tuhan Apa ada tuh? padaku. Sudah, oleh sebab terus? ia telah mengurapi aku untuk Terus? menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Peret kau. Sudah. Loh, yang saya tanya apa? Kau tanya pewahyuan pertama. Ya, Inilah pewahyuan wahyu Dia pertama, katakan, wahyu pertama yang Yesus terima dari Elohim itu yang mana? dia sudah mengatakan Roh Tuhan ada padaku, itu pertama-tama. Saya Dari berpikir, mana? Coba, Dia mana? tidak Mana? Kudus. Coba, Ayat mana lihat, buktikan? Lukas 4 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku. Buka, kau buka, cepat. Dari Lukas 4 mana ayat Anda tahu 18. bahwa itu adalah wahyu pertama? Ya, pertama, dan dia berkata, pertama dia bukan dari kitab Yesaya. Dia tidak akan berkata Bagaimana dari cerita dirinya Anda? sendiri. Saudara. Dia berkata dari firman Allah yang Saudara. mengatakan tentang dirinya. Saudara, Dia mengatakan dengarkan apa yang saya. Allah Dengar, katakan dengar, kepada dia dengar. dari dirinya sendiri. Jadi dia akan Saudara. berkata dari dirinya sendiri. Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab Saudara. ia telah mengurapiku. Saudara, Baca selanjutnya. kamu ditertawakan Untuk memberikan sama pembebasan. jemaat. Dia memberikan pembebasan juru selamat. Kepada Saudara. orang-orang tawanan dan penglihatan. Saudara, dengarkan, jangan kayak orang kesurupan, jangan kebanyakan moncong babi lah kau. Kau Dia nyerocos terus. kepada orang-orang Di tawanan dan Lukas penglihatan 4, kita. Lukas 4 itu ucapan Yesus pertama itu di data nomor 4. Kenapa larinya ke nomor yang selanjutnya? Jangan kayak gitulah Itu caranya. kedatangan Yesus. Orang-orang yang tertindas oleh apa dosa. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, keselamatan telah datang atas umat Israel. Jadi Apa? kalau Kamu kau bilang ngomong bahwa apa? itu Lukas adalah orang 4. Israel, Kutanya dulu samamu. Di dalam Kutanya dulu Israel samamu. tidak ada juru selamat. Kutanya dulu sama. Di Lukas 4 ucapan Yesus yang pertama itu tertulis di nomor berapa? Ayo, macet lagi. Kepadaku itu pertama kali. Roh Tuhan sesuai dengan nubuatan. Di kitab Yesaya 11. Dengarkan saya Roh Tuhan ulang. ada Di padaku. Lukas 4 ucapan Yesus pertama kali itu tertulis di nomor berapa? Dia berkhotbah pada ayatnya 18. Roh Tuhan. Loh. Roh Tuhan Nomor 12-nya ada aja padaku. Yesus Itu berkata, ada adalah firman firman jangan Tuhan. engkau mencobai Tuhan Elohimmu. Ini mengutip kitabnya orang Yahudi. Kalau yang Anda katakan nomor 18 itu Yesus lebih dulu kemudian mengajar. Di nomor 4-nya Yesus sudah mulai mengajar, sudah mulai menyampaikan wahyu. Pertanyaan saya, wahyu pertama yang diterima itu yang mana? Sebentar, kau tahu. Ini setelah dia dicoba-cobaan di padang gurun. Ketika dia selesai di padang gurun, ketika dia dibaptis, dia dibawa oleh Roh Kudus di padang gurun. Setelah dia turun dari padang gurun, maka yang dia datang, dia berkhotbah pertama ini. Nah, Roh Tuhan Jadi yang ada padaku. jadi Sama, Saudara Indra, Saudara karena Indra. dia selesai dibaptis, dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara dan Roh Indra. Kudus bawa dia ke padang gurun. Maka setelah dari padang gurun, maka hal yang pertama yang dia lakukan, dia berkata, Roh Tuhan ada padaku. Oh, Apa itu wahyu pertama. Ya, wahyu pertama. Kenapa? Karena sesuai dengan Yesaya nubuatan. Oke, itu wahyu pertama ya. Ya,
Oke, jadi nomor satunya Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari. Itu wahyu apa itu? Itu baca terus. Lah, enggak, yang saya tanya nomor satu, nomor duanya itu wahyu apa itu? Wahyu kemana dia itu? sedang diuji sebelum dia memulai pekerjaannya, Fred. Semua. Sebelum dia menemukan Kamu pekerjaan, mengatakan, dia harus diuji. kamu mengatakan Setelah dia wahyu menerima pertama. pekerjaan, diuji harus bisa melewati cobaan itu. Kalau tidak, dia tidak bisa sebagai juru Kamu selamat. mengatakan wahyu pertama tertulis di nomor 18. Pertanyaan saya, nomor 1, nomor 2 sampai nomor 17 itu wahyu siapa? Itu dia sedang Lebih dulu Lukas menerima wahyu daripada Yesus gitu. Iya. Kita semua orang Kristen. Lebih dulu Lukas menerima wahyu daripada Yesus. Roh Kudus. Itu dulu. Dan Saudara. harus dilewati ujian Tuhan. Saudara Baru dia bisa Indra, melakukan pelayanan. Nah itu. Saudara Indra, kenapa Anda bicara kayak mau kayak boker? Lukas 4 nomor 1, di situ ada pernyataan Lukas, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Pertanyaan saya, ini wahyunya siapa kepada Lukas? Loh, ini wahyu. Dia menerima apa yang dia saksikan, apa yang diajarkan oleh Iya, ini Lukas menerima wahyu dari mana? Yesus, dia adalah murid. Dia adalah murid, maka dia menerima Iya, dari saya guru tahu. langsung. Ini Lukas menerima wahyu dari mana? Kok dia lebih dulu menerima wahyu daripada Yesus? Yang mana yang sebenarnya nabi di sini? Dia menulis. Lukas atau Dia Yesus? menulis tentang Yesus. Sorry. Ini yang nomor Dia menulis satunya tentang Lukas Yesus. 4 ini Setelah apa? dia Wahyu juga? mendengar sesuatu, maka dia menulis segala sesuatu. Indra, Yesus itu ini sendiri. Lukas 4 nomor 1 wahyu atau bukan? Apa tuh? Semua firman ini, Dena, semua Macet, firman ini adalah pewahyuan. macet internasional. Semua Ini Lukas firman ini 4 adalah nomor pewahyuan. 1. Tidak mungkin tanpa Lukas pewahyuan 4 orang nomor menulis tentang 1 yang kita. saya tanya. Nah, pewahyuan kepada Itu murid-murid. wahyu atau bukan? Tetapi yang engkau semua pewahyuan. Kalau tanpa pewahyuan tidak mungkin mereka tulis. Itu Maksudnya Lukas lebih dulu menerima wahyu daripada Yesus gitu? Hai, tepuk tangan pewahyuan penonton. untuk mereka menulis kita, tetapi Yesus menerima Ya, pewahyuan mereka. sebagai Tuhan Pertanyaan yang saya, menemukan Bung. ketika dia berkhotbah. Pertanyaan Dan saya, saudara Indra. Pertanyaan saya, saudara Indra. Duluan mana Lukas menerima wahyu daripada Yesus? Lah, Yesus pertama kali Lukas menulis tentang wahyu yang Iya, Lukas 4 nomor 1 ini wahyu. Jadi Oke, saya mereka ulang. menulis apa yang Yesus sudah katakan kepada mereka. Macet Kau sebagai internasional. bisa, bagaimanapun tidak akan pernah bisa mengubah redaksi ini narasi ini Lukas sudah 4 ini, Lukas 4 nomor 1 ini itu wahyu atau bukan? Lukas 4 ayat 18 tadi kau bertanya apa pewahyuan yang dilakukan oleh Oke, Yesus pertama Anda kali. mengatakan Ini adalah wahyu Lukas pertama 18 yang karena diterima dia Yesus berkhotbah. Lukas 4 Sementara- nomor 18. Itu kan karanganmu kan? Itu Lukas karanganmu. 4, sebentar. Itu karanganmu sendiri. Sekarang pertanyaan saya, Siapa bilang kalau karangan nomor saya? 18-nya adalah wahyu pertama, nomor satunya itu wahyu dari mana? Itu penulisan daripada murid-murid. Nah, itu wahyu tentang atau peristiwa bukan? Itu Itu wahyu Tentang atau peristiwa bukan? Itu Itu peristiwa. wahyu atau bukan? Memang itu suatu pewahyuan yang mereka terima daripada Yesus sendiri. Nah, mereka terima pewahyuan dari Yesus. Maka Yesus Iya. Maka mereka Iya, menerima iya. pengajaran tentang pewahyuan Yesus. Iya enggak. Sekarang kau bebas apa? sih. Kau tidak bisa lari dari situ. Pewahyuan Tutup itu mereka gereja. dapat dari Yesus. Tutup gereja. Tutup gereja. Lukas 4 nomor 1 itu wahyu atau bukan? Ini adalah mereka menulis. Iya, kok mereka? Kenapa jadi mereka? Kan cuma satu orang di sana. Pewahyuan untuk Yesus. Indra, jangan sampai gereja tutup gara-gara kamu. Lukas tidak. 4 nomor 1 itu wahyu atau bukan? Malah kalau saya ada di mana orang bertobat. Saya berkata kasih tahu. Lukas 4 nomor 1 itu wahyu atau bukan? Itu pewahyuan daripada murid-murid untuk menulis firman Tuhan. Tutup gereja Karena macet kau berkata bahwa- macet parah ini karena- teman-teman, sebentar, saya tahu macet punya internasional ini.
Gereja macet, sebentar. bukan Saya macet punya kendaraannya, pengertian. tapi otaknya yang macet, berhenti berpikir. Sebentar. Lukas Kau melihat 4 bahwa nomor karena- 1. Sebentar. Karena kau melihat bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus itu berada pada ayat ke-18, maka engkau berkata Iya, bahwa kau mengatakan Anda bahwa mengatakan saya untuk bahwa- wahyu mengatakan bahwa yang pertama ada di ayat pertama 1, diterima kau Yesus tidak bisa adalah menjebak saya, Lukas 4 nomor Suma. 18. Oke, Sabar, Bang. itu menurut Sabar, saudara. Bang. Itu menurut saudara. Lukas 4 nomor 18 wahyu pertama. Pertanyaan saya, Lukas nomor 4, Lukas 4 nomor 1 itu wahyu atau bukan? Iya, Jangan itu dijawab, semua Bang. Yang dijawab, Baik, Bang, Bapak. itu jebakan, Bang. Itu pertanyaan jebakan. Ya, Mana itu. mungkin Anda masuk ke dalam pertanyaan jebakan? Kita orang Ini Kristen nggak ada yang bertanya ini tertulis mana di firman Bible. wahyu Lukas pertama 4 yang nomor diberikan 1. Yesus. Pertanyaan gitu. saya, itu wahyu atau bukan? Oke, makanya tadi kan sudah konstruksi dulu di depan. Wahyu Saya atau bilang bukan? kan. Lukas saya 4 bilang, nomor 1 dengar, wahyu atau dengar. bukan? Bang, dengar, jangan ke sana dulu. Saya mau coba meluruskan berpikir Bang Zuma ini gitu loh. Apa mujizat Loh, kok saya yang Quran? diluruskan? Dengar dulu, Saya dengar. sedang bertanya, Lukas 4 nomor 1 itu wahyu Dengar, atau Bang. bukan? Gampang, sebenarnya jawabanmu ini sangat gampang, Bang. Saya bisa jawab. Apa jawabannya? Apa Oke. jawabannya? Dengar ya. Quran mujizat bukan. Kenapa lari ke Al-Quran? Jawab dulu. Saya mau apple to Kenapa apple lari nih. ke Al-Quran? Saya mau Kenapa apple lari to ke apple. Al-Quran? Coba Kalau jawab Al-Quran dulu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min alaq. Itu wahyu mujizat pertama. bukan? Mujizat Yang bukan? saya tanya Dengar, wahyu dengar. pertama Mujizat dari bukan? kitab saudara yang diterima oleh Yesus menurut saudara Lukas 4 nomor 18. Muncul pertanyaan. Nomor satunya wahyu atau bukan? Kau sedang berdendang itu pewahyuan atau bukan? Kau sedang menangis itu Saudara pewahyuan atau bukan? Saudara Indra, Saya tanya kau dulu nomor sebentar. 1 dari Lukas Kau sedang 4 itu wahyu kau atau lakukan bukan? Pewahyuan atau bukan? Saya tanya kau. Lukas Yang kau 4 sedang nomor berpewahyuan, 1 sedang itu menghafalkan wahyu Al-Quran atau itu. bukan? Itu pewahyuan atau bukan? Saya tanya. Macet, macet internasional, macet. Kalau Anda tidak berani mengatakan Lukas menerima wahyu, berarti karangan Lukas ini bukan firman Tuhan. Ketika sebuah buku bukan firman Tuhan, tidak layak dijadikan sebagai panduan agama. Makanya udahlah, tutup gereja aja ya. Lukas 1, Lukas 4 nomor 1 Anda nggak bisa jawab. Itu wahyu atau bukan? Kalau Anda mengatakan itu wahyu, kalau Anda mengatakan itu wahyu, berarti Lukas lebih pertama menerima wahyu daripada Yesus. Lebih dulu Lukas menerima wahyu daripada Yesus. Sekarang yang nabi utusan Tuhan Yesus atau Lukas? Siapa yang mengajar murid-murid? Lukas Yesus. menulis sebentar. Lukas Yesus menerima mengajarkan pewahyuan muridnya. pada tahun berapa? Tapi Yesus tidak 80-an. memerintahkan muridnya Pada 80-an menulis. Masehi. Yesus mati pada 33 Masehi. Berarti yang Macet. pertama adalah Yesus. Lukas baru Macet. menulis ini Nah, pada kalau begitu, tahun kalau 90. Yesus yang menerima Pada tahun wahyu 90 pertama, Masehi. Berarti dan ternyata Yesus yang wahyu dahulu. pertamanya itu tertulis di Lukas 4 nomor 18, muncul pertanyaan. Nomor 1, nomor 2 dan seterusnya itu wahyu dari mana? Berarti kau ini letterleh dan kau sebenarnya anak kecil. Kau tidak bisa menyentuh sebuah firman. Kau melihat bahwa urutan karena Lukas menulis Yesus yang penuh dengan roh ayat 1, lalu itu wahyu atau Yesus bukan? katakan di ayat 18 berarti Pertanyaan Lukas saya, itu wahyu atau itu bukan? anak kecil, Suma. Bung, Kau Bung, lulus ya itu satu, wahyu sebenarnya atau kalau bukan, saya- Bung? Kalau satu saya tidak kasih kau lulus. Itu cara Bung, pandang, cara penelaamu yang itu wahyu sederhana. atau bukan? Lukas 4 nomor 1 Orang itu menelaah, wahyu orang atau bukan? melihat dan menelaah, mereka bisa tahu, mereka bisa mempunyai suatu kesimpulan hanya membaca seluruh redaksi. Macet total. Ada ambulans. Saya sudah katakan, Lukas menulis firman ini berada pada tahun 90. Yesus hidup dan mengajar itu pada tahun 30 sampai 33. Oke, baik. Lukas menulis tahun 90 menurut saudara. Yesus mengajar di tahun 30 sampai 33. Tahun ya. Nah, ada pengantar Lukas 4 nomor 1, nomor 2 sampai seterusnya.
Pertanyaan saya, yang dituliskan Lukas ini wahyu atau bukan? Wahyu yang datang tahun 90? Begitu? Hah? Tahun 90-an Lukas menerima wahyu, gitu? Hoi, Indra. Jelaslah. Kalau seseorang berarti setelah Yesus terangkat ke langit, Lukas menerima wahyu. Betul? Ya. Ya, bagus. Orang yang menerima wahyu itu adalah nabi. Berarti Lukas ini nabi. Siapa bilang nabi hanya nabi? Pewahyuan itu bisa pewahyuan itu ketika dia ada Roh Kudus, dia bisa menerima pewahyuan dari Allah. Saya juga bisa menerima pewahyuan dari Allah karena Roh Allah di dalam saya. Islam tidak ada Roh Kudus, tidak bisa ada pewahyuan. Beda antara orang Kristen dengan orang Islam. Bilangan 13. Dia menerima roh Bilangan 13. Jika di antaramu ada seorang nabi, jika di antaramu ada seorang nabi, aku Tuhan akan berfirman kepadanya. Nah sekarang Lukas ini nabi atau bukan? Jawab. Lukas seorang penulis, dia adalah murid Tuhan. Dia salah satu 70 dari murid Tuhan. 70 yang dibentuk. Tutup gereja. Tutup gereja. Tutup gereja. Tutup gereja. Jadikan diskotik. Dan dia menjadi teman daripada Rasul Paulus. Tutup gereja. Jadikan diskotik. Tak ada gunanya gereja itu. Tak ada gunanya. Jemaatnya ngawur. Jemaatnya ngawur. Pertanyaan saya, ketika Tuhan mengatakan di dalam kitab bilangan, Tuhan mengatakan jika di antaramu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan berfirman kepadanya melalui mimpi. Pertanyaan saya, Lukas ini nabi atau bukan? Lukas saya baca. Sebentar. Saya bantah kau dengan bilangan 11. Ada, masya Allah. Tutup gereja. Kita bikin kafe aja, atau diskotik. Tak ada gunanya gereja itu, tak ada. Cuman sana kumpul perpuluhan aja. Tak ada gunanya. Lukas itu nabi atau bukan? Pertanyaan saya. Diam. Saya kasih dalil buat kau ya. Kau baca silakan. di bilangan 11 ayat 29. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi oleh karena Tuhan memberi rohnya. Kita adalah sekarang pertanyaannya. Lukas nabi atau bukan? Saya adalah pertanyaannya. Nabi. Saya adalah nabi. Sekarang Lukas nabi bagi diri saya. Saya nabi bagi diri Lukas saya. itu nabi atau bukan? Lukas itu nabi atau bukan? Macet internasional, gereja tutup, ganti panti pijat. Gerejanya Indra nanti kukirim karangan bunga, selamat telah dibuka panti pijat. Tak berguna gereja kau tuh, tak berguna. Masakan kau katakan Lukas itu nabi? Di mana dalilnya Lukas itu nabi? Di mana? Ayo. Saya pakai dalil buat kau. Silakan. Tadi dikatakan bilangan 2. Musa berkata sekiranya roh Kenapa Tuhan, jadinya ke bilangan 2 umat tuyul? Tuhan menjadi Kenapa nabi larinya ke oleh bilangan karena 2 Tuhan memberi kamu? rohnya hinggap kepada mereka. 1. Terbantahkan. Bilangan Kita berapa? juga Bilangan nabi berapa? bagi Tuhan. Kalau Tuhan Bilangan menghendaki, berapa? yang kedua. Sebentar. Bilangan yang kedua. berapa? Tadi bilangan 11 ayat Bilangan 11. Bukan bilangan 2. Yang kedua Memalukan. saya kasih kau Kisah pada 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Oke, sekarang pertanyaannya, Lukas ini nabi atau bukan? Dia adalah saksi Yesus. Kampret. Yang saya tanya, Lukas itu nabi atau bukan? Kamu akan diberikan kuasa untuk menjadi saksiku. Apalagi kita juga menjadi saksi. Yang berbeda. Yesus itu nabi atau bukan? Menurut kitab Lukas, kita tidak, kita diberikan kuasa untuk apa? Menjadi saksinya dan Yesus adalah nabi, menerima firman. Pertanyaan saya, Lukas nabi atau bukan? Lukas seorang rasul, seorang murid Yesus.
Iya. Dia adalah murid 70. Dia murid 70 dari Lukas. Saya ulang lagi ya. Lukas nabi atau bukan? Lukas seorang murid Yesus. Iya. Ya salam. Allahu Akbar. Kenapa? Aduh. Kalau barang siapa percaya kepadaku dan melakukan firmanku, dialah muridku. Sudah. Lukas Semua orang nabi melakukan firman Tuhan adalah atau murid bukan? Yesus. Lukas nabi atau bukan? Lukas seorang murid. Di dalam Bilangan 12 nomor 6, firman Tuhan, apabila ada di antaramu seorang nabi, maka aku Tuhan akan berfirman kepadanya. Nah, yang ditulis Lukas ini firman Tuhan atau bukan? Saya bantah kau lagi dulu, baru saya jawab. Di dalam Bilangan 11 ayat 29, kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi oleh karena Tuhan memberikan rohnya hingga kepada mereka. Lukas menerima Roh Kudus ketika hari Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta di dalam Kisah Para Rasul 2, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh umat. Itu tulisan siapa kau sedang baca? Itu tulisan siapa? Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti itu yang kau baca itu tulisan siapa? Yang kau baca itu tulisan siapa? Mereka dengan Roh Kudus. Lukas menulis ini yang kau baca ini tulisan siapa? Nah, jadi terjawablah di sini bahwa yang kau tulis ini tulisan siapa? Ayat 29. Yang kau baca barusan. Tuhan menjadi nabi oleh karena Tuhan memberi rohnya hingga pada mereka. Selesai. Ya, oke. Berarti Lukas nabi. Dia tetap menjadi dia karena ditulis sebagai saksi, sebagai murid Yesus, maka dia belum. Kamu bisa dijadikan seorang murid, dasarnya pakai apa? Kamu bisa bersaksi bagi Allahmu, dasarnya apa? Lukas nabi atau bukan? Nah, kamu sekarang Lukas nabi atau bukan? Kamu menjadi saksi sekarang, kau berjalan kemana-mana, kau sedang berdakwah. Itu Lukas nabi atau bukan? Lukas nabi atau bukan? Apa yang menjadi dasar alasan bahwa kamu bisa berdakwah untuk Tuhan? Apakah Tuhan mengutus engkau? Teman-teman, kita masih menunggu ya. Ini Lukas nabi atau bukan? Tidak bisa. Apakah Tuhan Lukas nabi atau bukan? Karena Lukas ini menerima firman. Yesus menerima firman. Yesus menurut Anda, firman yang pertama diterima ada di Lukas 4 nomor 18. Nah, saya tanya, nomor satunya ini firman juga. Firman. Berarti Lukas menerima firman. Berarti dia nabi. Lukas nabi. Dia seorang murid yang menerima pewahyuan untuk menulis kitab Lukas dan kitab Para Rasul. Dia seorang murid menerima pewahyuan. Nah, saya bertanya, bagaimana kau bisa menerima pewahyuan dari Allahmu sementara Allah tidak pernah tidak teman-teman, terbukti Lukas itu bukan nabi. Nah, sekarang kita minta bukti kepada saudara Indra ini, buktikan kalau Lukas itu murid Yesus. Silakan. Anda butuh berapa waktu? 100 tahun, 200 tahun, 500 tahun untuk membuktikan Lukas adalah murid Yesus? Atau sampai kiamat? Lukas tidak terbukti sebagai nabi. Anda mengatakan dia Yesus, dia murid Yesus. Sekarang tolong bantu saya, di mana bukti bahwa Lukas itu murid Yesus? Silakan. Anda cari di murid 70. Iya. Yesus membentuk 12 murid dan 70 murid. Coba Anda baca. Coba baca. Saja kau cari Lukas di situ. Iya. Kau ambil internet. Kau tinggal akses di internet. Kan selesai. Coba. Tunjukkan data Lukas itu murid Yesus. Silakan. Iya, dia menulis tentang Yesus. Kau sesuatu menulis tentang dirinya, dia adalah murid. Selesai kau. Tutup gereja. Jadikan aja lapangan futsal. Dia tidak mungkin menulis tentang Yesus. Tetapi karena dia adalah murid. Tutup gereja, jadikan lapangan futsal. Ayo, atau pasar malam.
Mana buktinya Lukas itu murid Yesus? Tadi kan menerima firman si Lukas, tapi tidak terbukti dia nabi. Gugur. Turun level kita. Yesus punya murid bernama Lukas. Mana datanya? Silakan. Mana datanya? Ayo. Nabi bukan. Nabi bukan. Nah sekarang murid katanya. Sekarang buktikan kalau dia adalah murid. Silakan. Kalau mengacu kepada Bilangan 11 ayat 29, maka kami semua adalah nabi. Kamu juga nabi. Saya nabi juga. Ya. Kalau saya mengacu kepada Bilangan 2 ayat 11. Kacau ini. Kacau. Saya nabi bagi diri saya sendiri. Saya nabi bagi keluarga saya. Loh, jadi keluargamu semuanya nabi. Roh Tuhan ada pada kami, maka kami pun ini. Kalau sekiranya roh Tuhan ada pada nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hingga kepada mereka. Oke, kalau begitu saya mau uji Anda, apakah ada roh Tuhan pada Anda atau tidak ada? Sekarang ini saya menggunakan pakaian apa? Jawab. Apa kan? Saya sekarang menggunakan pakaian apa? Jawab. Itu kalau gitu, bro. Pertanyaan ini bukankah roh Tuhan itu roh pengetahuan, roh maha mengetahui? Kita uji. Jangan sampai yang ada pada dirimu itu setan. Saudara Indra mengaku sebagai nabi. Saudara Indra mengaku sebagai nabi dengan alasan roh Tuhan ada pada dirimu, Roh Kudus. Sekarang tolong, apakah pakaian yang saya gunakan sekarang ini? Jawab. Saya mengatakan yang pasti ya, yang pasti. Kau selalu memakai penutup muka. Kau selalu memakai penutup mulut. Kau selalu pakai masker. Ya sudah, selesai. Kalau itu bukan hanya orang yang Kristen tahu, semua orang juga tahu Bang Suma itu selalu pakai masker. Lebih tinggi ilmu saya dong. Saya tahu kau lagi berpakaian apa, saya ngerti, saya tahu. Meskipun kau jauh saya tahu. Coba pakai apa? Kamu sekarang menggunakan pakaian laki-laki, betul atau tidak? Jangan kau bilang pakai daster ya. Sekarang kau menggunakan pakaian laki-laki, betul? Warna apa? Enggak, sekarang benar enggak kau menggunakan pakaian laki-laki? Sampai saya pakai pakaian Belanda. Enggak, sekarang benar enggak kau menggunakan pakaian laki-laki? Atau jangan-jangan kau pakai daster? Jawab. Saya pakai baju kos Belanda, baju kos bola. Berarti baju laki-laki kan kau pakai? Saya pakai baju kos Belanda, pemain bola. Iya, saya tahu. Kamu sekarang menggunakan pakaian laki-laki atau kau pakai rok? Jawab. Saya pakai baju. Jawab. Baju penutup. Rok mini. Tubuh dong. Pakai daster. Corak kupu-kupu. Warna pink. Gila kau. Jadi kalau berbicara mengenai Roh Kudus ada pada diriku, soal yang kayak gini aja kau tidak tahu. Bang Suma lebih tahu. Mungkin mana kau itu jadi nabi? Nabi apa kau? Dari mana kau bisa tahu? Roh Kudus itu diberikan untuk kami menjadi satu dengan Allah. Ya, terus kenapa kau tidak tahu saya menggunakan pakaian apa? Kenapa kau tidak tahu? Sedangkan saya lebih tahu daripada kau. Jangan-jangan kau pakai bikini. Saya pakai dalil bagi kamu. Aduh, parah. Jadi gugur ya, teman-teman. Saya tanya gugur ya teman-teman, gugur. Tadi Lukas bukan nabi, gugur. Berarti buku Lukas itu teman-teman, buku Lukas itu benar murni adalah tulisan wartawan lepas. Satu. Kedua, dia mengatakan Lukas itu murid Yesus. Oke? Tidak terbukti kalau Lukas itu murid Yesus. Gugur. Berarti murni 100% buku Lukas itu adalah surat kabar dari Lukas. Selesai. Tahu. Kalau seseorang menulis tentang gurunya, apakah dia bukan murid? Dari mana dia dapat data? Dia adalah murid yang tidak karena dia menerima Roh Kudus. Terjawab kan? Yang kau aniaya. Dia adalah 120 orang yang tergabung di rotan atas pada saat pencurahan Roh Kudus. Mana buktinya? Bukti. Dia bukan nabi, dia bukan murid Yesus. Makanya dia bisa bergaul dengan Rasul Paulus karena dia juga murid. Rasul Paulus tidak bergaul dengan orang lain selain dengan murid-murid Yesus. Timotius adalah muridnya. Dan Petrus juga dia berteman dengan Petrus dan Markus juga salah satu. Adalah teman dia adalah murid. Sudah. Bang Juma ini lawannya cuma satu, Edis TV ya. Silakan Bang Edis naik ya Bang. Ayo dong. Meninggal kau Juma. Lukas bukan nabi. Lukas bukan murid Yesus.
Kristen mengimani buku wartawan. Coba buktikan bahwa Allahmu ada. Itu saja. Saya tidak mau masuk ke dalam Alkitab kalian. Bang Saya Edi cuma silakan bertanya, naik Bang ya. apakah Allahmu ada? Buktikan. Bang Juma mau nggak ditantang Edis Bang? Edis, Mau nggak? Edis, nggak lucu itu. Nggak lucu. Berani nggak? Edis nggak lucu ya. Teman-teman Nggak, merasa berani lucu nggak nggak? kalau Edis nantang Bang Suma Dialog? Merasa lucu nggak? Berat saudara. Hah? Lucu nggak? Oh, Edis, ayo. kamu lihat Edis, kau lihat channelnya Bang Suma, Sulkifli Bahasa Official, kau periksa itu namanya Edis Sidabutar. Kau periksa semua itu, bagaimana dia ku kencingi, mulai dari kepala sampai ujung kaki. Lucu. Seorang Jangan. Edis menghadapi Bang Suma lucu itu loh. Jangan gitulah. Kita tunggu dulu orangnya. Kita buktikan. Sejarah membuktikan. Siapa yang Sejarah hebat ya. membuktikan. Jejak digital itu ada, Bung. Apa kemampuan Edis? Oke. Kemampuan itu Sekarang saya sadar apa? bertanya, kau bisa buktikan Allahmu ada atau tidak? Tunggu ya. WA dulu dia ya. Sabar kau. Suruh ke sini. Oke, Alam sekarang kau jawab semesta saya, ini. Allahmu ada tidak? Buktikan dalil dan bukti bahwa Allahmu ada. Maksudnya kamu itu mengatakan Allah itu ada, maksudnya kau ingin lihat. Saya bertanya apakah Allahmu ada? Anda harus punya dalil dan buktikan bahwa Allahmu ada, karena Oke. selama ini yang menurunkan Al-Quran adalah Jibril, dan Allahmu tidak tahu ada di mana. Oke. Apakah Bapak yang disembah Yesus itu ada? Ada. Mana? Tunjukkan ke saya. Saya mau Oke. Saya buktikan tahu. Macet. Saya Ya, buktikan coba. tahu. Saya bertanya, Ya, coba. kamu bertanya saya. Oke, saya jawab. Itu jawabannya. Apakah Bapak yang disembah Yesus itu ada atau tidak ada? Kalau ada buktikan. Mana ada? Mana? Ada, Seperti apa dia? gampang. Silakan. Tenang saja. Silakan. Bertanduk 7 bermata 7? Bukan. Yang bertato di paha? Bukan. Bentar. Atau yang menggunakan kursi roda api? Yang mana? Di dalam Keluaran 33 ayat 11 mengatakan, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara. Iya, yang kepada saya tanya mana? Oke, saya buktikan lagi. Di Mana? dalam Keluaran 33 ayat 21 berfirman, Nomor 20-nya coba baca. Nomor 20-nya coba baca, nomor 20-nya. Diri di atas gunung batu, apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam leku gunung. Iya, mana? Yang saya tanya yang mana? Tunjukkan mana? Kemudian aku menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku. Iya, mana? Yang saya tanya mana? Allah Israel itu Allah Bapa itu ada, dia sudah menunjukkan diri kepada Iya, Musa. mana? Tunjukkan mana? Mana? Ini saya sudah Mana? kasih konfirman ini. Iya, mana? Coba lihat. Mana buktinya dia ada? Mana buktinya dia ada? Mana? Dia menampakkan diri, dia turun kepada manusia. Mana? Saya kasih lagi, dengar. Mana? Di dalam Keluaran 24 ayat 9, dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Lalu mereka melihat Allah Israel, kakinya berjejak pada Iya, batu sekarang yang saya minta mana? batu nilam dan yang kerangnya seperti lapisan cerah. Tetapi kepada pemuka orang Israel itu tidaklah tangannya. Mereka memandang Allah lalu makan dan Macet minum. internasional. Sekarang pertanyaan saya, coba kau buktikan Allahmu ada secara fisik. Tuhannya Musa mana secara fisik mana? Dia sudah ketemu. Mana? Ini dari saya. Kamu bisa buktikan ini. Kamu mau tertawa sampai kau bengkok, sampai kau air mata, kalian semua satu dunia ini tidak bisa membuktikan bahwa Coba Allahmu buktikan ada. secara fisik Tuhannya Yesus mana? Bapakku yang ada di langit, tidak pernah kau lihat, suaranya pun tidak bisa kau dengar, tidak pernah kau dengar. Ya, terus Ini. kau hebat kali. Saya sudah kasih dalil ke kau, lalu kau budet. Berarti Yesus bohong dong. Yesus Siapa yang bohong? Yesus. Siapa yang bohong? Yesus Kenapa? mengatakan tidak pernah kau lihat. Dia berada pada posisi mana dulu, zaman mana? Dia berbicara kepada murid ketika dia Coba kau menyatakan baca diri. 1 Timotius Dia 6, datang boleh kau kepada- baca? Betul, tetapi dia Coba, datang, dia sedang menyatakan diri pada umat pada perjanjian baru.
Dan Coba umat kau baca itu 1 pernah Timotius melihat Allah. 6. Umat perjanjian lama yang melihat Allah. Saudara Indra, Wah. coba kau baca 1 Timotius 6 nomor 16. Kau baca di Coba situ kau baca. apa? Coba kau baca. Bacalah, baca dong, baca Pak, baca. 1 Timotius 6 nomor 16, coba kau baca. Bagaimana kau bisa? Sebentar. Saya sudah buktikan 1 dulu sebentar. Timotius Kita tahan. 6 nomor Saya sudah 16, buktikan coba dengan kau dalil. baca. Sekarang kau bisa melakukannya dengan dalil yang sama setara. Kalau kau tidak lakukan dengan setara, maka saya menganggap bahwa Allahmu tidak ada. 1 Timotius 6 nomor 16, coba kau baca. Tidak, kau harus buktikan kepada saya. Kalau Loh, kau kenapa? tidak bikin data dengan setara dengan data saya, maka saya menganggap lewat Al-Quran ya. Maka saya Kenapa? menganggap Coba. bahwa Allahmu Coba tidak kau ada. baca. Karena kamu tidak bisa buktikan. Coba kau baca Saya dulu tidak dong. mau yang lain. Saya tidak mau Baca masuk dulu ke dong. yang lain. Kau bisa buktikan. Setara Baca dengan dulu. saya buktikan. Kalau tidak, maka kamu punya buku. Baca dulu dong. Baca dong, baca. Baca. Kau baca itu. Kau Baca. cepat. Kau mau pakai di Al-Quran kah? Mau bawa seluruh dalil? Tidak apa-apa. Taruh di situ. Ini kenapa ini teman-teman? Ya. Cepat. Kenapa Dia mereka? tidak bisa. Kenapa Dia mereka? tidak Kenapa bisa. orang Saat ini itu nggak mau saja baca? Saya tidak mau Kenapa? masuk di kalian Al-Quran. Saya tidak mau. Tapi saya cuma bertanya karena sesuai dengan dalil bahwa Allahmu ada tidak. Ya saya tanya Anda kan. Saya tanya. Saya bertanya kepada Baca Anda. Buktikan 1 itu paling ringan loh. Timotius. Cuma itu pertanyaan ringan. Kau kan beriman kepada Allahmu. Kau harus bisa membuktikan bahwa imanmu itu benar. Kalau tidak saya menganggap Sekarang imanmu begini. iman tidak benar. Coba. Sekarang Kita begini, lihat. Al-Quran mengatakan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau sampai kau tidak bisa Innama membuktikan Allahmu, tunsiru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib wa basyirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihat Tuhan tersebut. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Jadi Tuhan itu tidak bisa dilihat di dunia ini. Nah sekarang giliran Anda baca 1 Timotius 6 nomor 16. Silakan. Baca, coba baca. Ayo baca 1 Timotius 6 nomor 16. Coba Anda baca. Berani enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berani enggak? Kamu baca 1 Timotius 6 nomor 16. Berani enggak? Saya berani. Oke, baca. Di mana? Baca. Silakan. Di mana? 1 Timotius 6 Ingat, nomor dia pakai 16. dalil saya petakan. Dia tidak bisa Ya, membuktikan silakan. secara fisik. Silakan. 1 Timotius berapa? 6 nomor 16. Teman-teman siap-siap tepuk tangan ya. 6, 16. Ya. Saya baca ya. Oke. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Itu siapa yang tak seorang pun pernah melihatnya? Itu siapa? Ini firman Tuhan. Macet. Itu siapa? Siapa yang tidak pernah dilihat dengar. oleh manusia? Siapa? Dengar. Ketika Siapa? manusia tidak bisa menjangkau Allah, Allah turun ke dalam dunia dan menjangkau Pertanyaan manusia. saya bukan begitu. Ini Tuyul. menunjukkan bahwa Pertanyaan manusia saya, tidak bisa mengenal Allah. tidak Dengar. ada manusia yang pernah melihatnya dan memang tidak akan pernah ada manusia yang bisa melihatnya. Itu siapa? Meow, macet. Tutup gereja bang, tutup gereja. Tutup gereja. Kita ganti jadi diskotik. Itu Elohim Bang Juma. Itu Elohim. Itu Elohim katanya. Itu Elohim. Elohim menurut Paulus tidak bisa dilihat dan tidak akan pernah ada orang yang bisa melihatnya. Setuju nggak? Iya. Lalu bagaimana bisa Anda menunjukkan? Perlihatkan saya Tuhannya Yesus yang disembah Yesus. Sedangkan dalilnya tidak ada orang yang bisa melihatnya. Berarti laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan apapun karena tidak bisa kita gambarkan. Nah, sedangkan Indra menuhankan anak Maria.
Mate balik. Tutup gereja. Kalau Allahmu tidak bisa diserupakan dengan Allah, dengan apapun, maka Allahmu tidak ada. Logikanya, kalau tidak ada sesuatu yang serupa dengan coba. yang ada di dalam dunia, dia tidak ada. Coba kamu Yang baca kedua, 2 Samuel sebentar, yang 7:22. Coba bentar, yang kedua. Kau harus 2 angkat Samuel dari 7 nomor yang kedua. 22. Sebentar. Elohim Yang kau angkat maha dari 2 besar, Timotius 1, maha sebentar. tinggi, tidak Saya serupa lagi berbicara. dengan Yang kau angkat apapun. dari Timotius 1 Timotius 6 ayat 21, itu adalah upaya manusia tidak akan pernah menjangkau Allah. Halo, Maka Bang. Allah sendiri yang Bang Dis. menjangkau manusia. Pret kau. Bang. Makanya dia turun dari dalam Ngaco, keluar ini dari ngaco, tempat. Dia Ngaco, membawa ini Musa ngaco. naik ke atas gunung. Dia membawa Ngaco. para tua-tua 70 naik ke atas gunung. Karena manusia tidak bisa menjangkau Allah, dia tidak bisa Ngaco, melihat dia Allah. ngaco. Maka Allah turun dari taktanya. Maka yang dimaksudkan bahwa upaya manusia tidak akan pernah bisa melihat Allah. Tetapi Berarti Allah Yesus sendiri yang turun. Berarti Yesus Allah atau bukan? Yesus adalah Allah, pada mulanya Allah, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi Aduh, manusia parah, dan parah, diam di antara parah. kita. Parah. Selesai. Para gerejanya Indra besok kita kirim karangan bunga ya. Selamat atas Kamu mau peresmian bantah saya kafe, punya dalil. kafe baru. Kamu mau angkat berapapun banyak orang masuk di sini tidak apa-apa. 1 Timotius 6 nomor 16, Tuhan yang disembah Yesus itu tidak bisa dilihat. Oke, jadi jangan kau ngaku-ngaku Yesus itu Tuhan. Ingat, yang ngajarin kamu Yesus Tuhan itu adalah nabi palsu dan murid palsu, yaitu Lukas. Gitu ya cara belajarnya gitu, Saudara Indra. Jadi yang kita butuhkan bukan ketajaman mulut, tapi ketajaman otak berpikir ini. Yesus mengajarkan supaya otak itu diasah. Dalil bro. Karena justru kau punya logika itu yang bikin kau berdosa. Sekarang Tetapi Tuhan bisa nggak dibunuh? itu lebih tinggi daripada logika. Sekarang Tuhan itu bisa nggak dibunuh oleh manusia? Tuhan tidak bisa dibunuh oleh manusia. Berarti Yesus bukan? Yesus Tuhan dan manusia. Dasar kampret. Saya baca ke kau. Kolose 2 ayat 9, sebab di dalam dia akan berdiam secara jasmania seluruh keperluan Allah. Marah. Kolose Tajam 2 mulut, ayat 9 mulutmu tajam, mulutmu tajam, otakmu tumpul. Sebab di dalam Otak dialah berdiam secara jasmania mulut seluruh keperluan Allah. tajam, Seluruh mulut keperluan Allah tajam, hendak berdiam di dalam dia. otak Di dalam apa rohnya? tumpul. Saya ulang, bisakah Tuhan dibunuh oleh manusia? Bisakah Tuhan itu dibunuh? Pertanyaan saya. Ya bisa Tuhan mati. Sudah. Nah, tidak bisa Tuhan mati. Bisakah Tuhan netek? Tuhan tidak menetek. Nah, bisakah Tuhan disunat nonotnya? Tuhan tidak disunat. Bisakah Tuhan digantung di pohon? Tuhan tidak digantung. Bisakah Tuhan ditelanjangin? Tuhan tidak ditelanjangi. Bisakah Tuhan dilahirkan manusia? Tuhan tidak dilahirkan. Oke, udah selesai. Selesai kita ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ternyata selama ini Kristen sedunia menyembah bukan Tuhan. Melalui lisan saudara Indra, kita sudah tahu bahwa Yesus yang dilahirkan manusia, yang digantung, yang ditampar, yang ditelanjangi, yang disunat dan seterusnya itu ternyata bukan Tuhan, tapi sudah terlanjur dituhankan oleh Kristen. Saran saya, tutup gereja, kita buka usaha baru, kafe atau restoran. Demikian. Tuhan adalah roh. Silakan Okay? Ahi Sugi diambil alih. Saya tinggal jawaban. Saya ini dalam perjalanan menuju Samosir, Pulau Samosir. Ya, Tuhan mudah-mudahan Tuhan tidak bisa. Ya udah selesai, kau curhat aja, kau curhat sebelum gerejamu itu kita rubah jadi kafe, kau curhat aja dulu di rumahmu, di rumah kau curhat, jangan di sini. Dah selesai. Tuhan tidak menempati ruang. Iya. Kau hancurkan Yesus itu, kau hancurkan gereja itu namanya. Karena di gereja orang menyembah Yesus, kau bilang dia bukan Tuhan, alamak. Allah adalah roh. Dah, Ahi Sugi monitor. Allah dia sepenuhnya. Monitor. Indra, Silakan guru, sebenarnya anak TK ini silakan tadi dibimbing lagi. Dia punya fisik adalah manusia, tetapi di dalam dia adalah roh. gantian biar enak kita ya. Jadi argumenmu, jawaban kepada Bang Juma itu menghancurkan ketuhanan Yesus. Anda